أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Kelihatannya banyak yang hadir, anak mas-mas lan Mbak Yu, anak sing gering, anak sing lemu, anak sing elek, anak sing ayu, anak sing sumeh, anak sing mecucu, kabeh mesa-mesa pada gemuyuk jalaran sing pidato arane Ardian Sidi Pangestu sing bocahe unyu-unyu. Betul? Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang gadis, ada yang janda, ada yang perjaka, ada yang duda, semua tersenyum gembira karena yang pidato namanya Sigit yang ganteng rupanya. Betul? Bapak-bapak lan ibu-ibu, Kang Mas lan Bokayu yang belum laku sampai yang sudah punya cucu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada semua. Salawat berbingkai salam semoga Allah limpahkan kepada Habibina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya dengan judul nikmat Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat para sedherek ingkang minulya, kalau kita lihat kondisi negeri ini sungguh sangat memprihatinkan. Bencana demi bencana, musibah demi musibah datang silih berganti. Gempa tsunami di Aceh, lumpur lapindo di Jawa Timur, kecelakaan pesawat di Jakarta, banjir, longsor, angin puting beliung, dan entah apa lagi. Adanya musibah yang terus menimpa negeri ini membuat kita bertanya-tanya, ada apa di negeri ini? Mau tahu jawabannya? Kata EBGAD, jawabannya begini: mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang itu siapa? Rumput yang bergoyang tidak lain adalah ulama. Ulama kan sering goyang, bukan cuma Inul Daratista, Dewi Persik, Anissa Bahar. Ulama juga sering goyang, apalagi kalau malam. Ada yang tahu bagaimana goyangnya? Goyangnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah alias zikir. Jadi jangan salah persepsi ya. Apa kata ulama? Kata ulama jawabannya ada pada surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang ini lebih banyak orang yang kufur daripada yang syukur, lebih banyak orang yang kikir daripada yang tafakur, lebih banyak orang yang ngawur daripada yang jujur. Padahal jujur adalah kunci kesuksesan hidup. Katanya jujur hancur, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sehingga budaya korupsi di negeri ini semakin merajalela. Yaitu mien arane Indonesia Raya, saiki Indonesia Rayaan. Sebab apa? Sebab sudah banyak orang yang bermake up, wal-wal kedual, tak peduli rugi atau batal, kodok atau kadal, sepatu atau sandal, haram atau
Lalu apa solusinya? Solusinya adalah pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengakui nikmat dalam batin, menjadikan nikmat karunia Allah sebagai saran taat kepada Allah, serta membicarakan secara lahir atau lisan. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Each man and for the God's favor you must mention it many times. Artinya ialah, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ladies and gentlemen, sudah sepantasnya kita selaku hamba Allah untuk pandai bersyukur atas anugerahnya. Bahkan Rasulullah SAW pun tak henti-hentinya untuk selalu berdoa dan berusaha agar menjadi hamba yang bersyukur. Suatu malam, Sayyidah Aisyah melihat suaminya, yaitu Rasulullah SAW, sedang asyik menjalankan sholat malam. Lama sekali beliau berdiri, ruku dan sujud. Manakala beliau berdoa, bergemuruh di dalam dada, bergetar seluruh badannya dan tumpah seluruh air matanya. Malam itu, Rasul benar-benar tenggelam dalam munajat kepada Allah. Melihat hal itu, istrinya merasa iba, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau seorang Rasul, kekasih Allah? Bukankah engkau seorang yang dihindarkan dari berbuat salah dan dosa? Bukankah engkau seorang yang segala doanya dikabulkan oleh Allah? Jika demikian, kenapa engkau bersusah payah berdiri di malam hari hingga kakinya bengkak, menangis hingga matanya sembab?" Rasul menjawab, "Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Subhanallah, begitulah seorang Rasul yang mencontohkan kepada kita bagaimana cara bersyukur atas nikmat Tuhannya. Hadirin hadirah rahimakumullah, dalam dunia wayang ada tokoh yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini dia wayangnya. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, 100. Namanya adalah Petruk. Walaupun dia seorang punakawan, dia mensyukuri nikmat Allah sehingga Allah menjadikan hidupnya enak. Nah, kurang apa kurang kepenak. Jadi kita harus contoh wayang ini, oke? Oke. Dan jangan contoh wayang ini. Namanya adalah Dursasono. Dia memang keturunan seorang raja, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah sehingga hidupnya tidak pernah tentram dan selalu gelisah. Wayang ini juga terkena penyakit SMS. Ada yang tahu apa itu SMS? SMS adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Seperti lagu The Massive, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ahli wa utifillah rahimakumullah. Di penghujung pidato ini, saya mengajak kepada hadirin semua untuk mengingat akan nikmat Allah, sehingga akan muncul dalam diri kita rasa syukur kepada Sang Pencipta. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Allahumma kupat campur santan supaya lekat kewajiban pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal